Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tripologi Budaya Penginyongan dalam Religi, Tradisi, dan Seni. Materi ini disusun oleh Alia Az-Zahra, Iklina Helma Salisa, dan Zahratul Mukaromah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Zahratul Mukaromah. Kepada Mbak Zahratul saya persilahkan. Pada prinsipnya, kebudayaan Banyumas merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa. Namun, dikarenakan kondisi dan letak geografis yang jauh dari pusat kekuasaan keraton. Dengan demikian, latar belakang kehidupan dan pandangan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan yang mengakibatkan pada berbagai sisi budaya Banyumas dapat dibedakan dari budaya Jawa atau keraton. Jiwa dan semangat kerakyatan kebudayaan Banyumas telah membawanya pada penampilan atau perilaku yang jika dilihat dari kacamata budaya keraton terkesan kasar dan rendah. Kebudayaan Banyumas berlangsung dalam pola kesederhanaan yang dilandasi semangat kerakyatan, transparansi, terbuka, dan dibangun dari kehidupan masyarakat yang berpola kehidupan tradisional agraris. Kecenderungan demikian karena disebabkan wilayah Banyumas merupakan wilayah pinggiran dari kerajaan-kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta. Hal demikian mengakibatkan perkembangan kebudayaannya secara umum berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan kebudayaan Negari Agung Keraton. Namun demikian, kegiatan religi yang dilakukan masyarakat Banyumas masih memadukan budaya yang sudah dimiliki sebelumnya, di mana dapat dikategorikan sebagai wujud sinkretisme. Menurut Ulil Absor Abdallah, sinkretisme adalah pencampuran antara Islam dengan unsur-unsur lokal. Hal ini sependapat dengan pendapat Ahimsa Putra, bahwa sinkretisme pada prinsipnya merupakan hasil yang dicapai dari proses untuk mengolah, menyatukan, mengkombinasikan, dan menyelaraskan dua sistem atau lebih, yang berlainan atau bahkan berlawanan sehingga terbentuk sistem prinsip baru dan menjadikannya berbeda dengan prinsip sebelumnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Zahratul tadi, dalam kehidupan sosial, masyarakat Banyumas akrab sekali dengan faktor yang sangat dipengaruhi oleh ajaran animisme, dinanisme, dan perkembangan Islam abangan, yaitu kepercayaan terhadap tahayul, kekuatan-kekuatan supranatural yang melingkupi hidup manusia dan kepercayaan tentang ketuhanan menggambarkan pencampuran antara sistem kepercayaan dan ajaran agama. Contoh yang konkretnya adalah dapat dijumpai dalam mantra-mantra tradisional. Seseorang berjalan di tempat-tempat yang angker pada tengah hari atau pada saat sendekala akan mengucapkan mantra tradisional Humila Milahium, Mbah Putune Bade atau Ajeng Liwat, atau Cempe-cempe undagean Barat gede tek upahi jangan tempe. Nah, dengan demikian seluruh masyarakat di Banyumas taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Dalam kesehariannya, mereka juga menjalankan adat budaya sinkretisme. Kegiatan semacam ini bisa dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan ritual seperti selamatan, resik, jabel, dan sebagainya. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dengan menggunakan doa-doa menurut agama Islam atau kejawen, yang dilengkapi dengan sarana pendukung sesaji. Doa-doa menurut agama Islam biasanya dengan menggunakan syair bahasa Arab, sedangkan kejawen menggunakan bahasa Jawa atau bahasa setempat. Dalam masyarakat Banyumas, tradisi selamatan biasanya dilaksanakan di rumah orang yang bersangkutan dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk makan bersama. Tradisi ini sering diistilahkan dengan kendurin, kepungan, wilujengan, atau bancakan yang biasanya dilaksanakan pada petang hari, tepatnya setelah sembahyang maghrib. Selamatan ini diwujudkan dengan nasi tumpang beserta lauk pauknya, yang sebagian nantinya akan dimakan bersama dan selebihnya akan dibagi secara adil untuk dibawa pulang sebagai berkat sesuai jumlah yang diundang. Sedangkan orang yang diundang adalah kepala keluarga, yaitu bapak
Dan jika bapak tersebut berhalangan hadir akan bisa diwakili oleh anak lelakinya. Jika kebetulan sebagian yang diundang tidak bisa datang, nantinya jatah mereka yang disebut dengan bandulan atau berkat akan diantar ke rumah mereka masing-masing. Bersik adalah suatu proses kegiatan untuk membersihkan diri dari malapetaka dan memohonkan ampun dosa leluhurnya kepada Tuhan dengan cara nyekar kuburan di desanya. Misalnya jika salah satu anggota masyarakat akan punya hajat atau gawe, mereka membawa kembang, telon, atau bunga bermacam tiga. Kemenyan bisa dibakar atau bisa tidak, dan umpet bila mana kemenyan tersebut akan dibakar. Umpet bagi masyarakat Banyumas biasanya terbuat dari tepes atau kulit kelapa, atau mancung, atau juga bunga kelapa. Jika salah satu masyarakat mau punya hajat tertentu, gawe entah itu sunatan atau mantu perkawinan, biasanya 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Tradisi Jabel, pelaksanaannya dilakukan di sawah jika menjelang panen padi yang diwujudkan dengan sesaji-sesajen yang berisi kembang telon, menyan, jajan basah, dan yang tidak ketinggalan adanya gula merah dan kelapa agak muda atau kemuping yang sudah dikupas dari batok atau tempurungnya, serta bandos. Bandos dibuat dari campuran antara beras kelapa, gula merah, dan garam dengan cara ditumbuk. Keunikan tradisi Jabel tersebut, dan jika sudah diberikan doa, kemudian makanan yang ada diambil oleh orang lain dengan mengucapkan kata ngeong, yaitu suara kucing atau kucing. Selain proses kegiatan untuk membersihkan diri dengan cara nyekar tersebut, masih ada upacara ritual lainnya seperti tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banyumas. Di antaranya penjamasan jimat di beberapa desa seperti Desa Kalisalak dan Desa Gambasari, Kecamatan Kebasen, serta di Kalibening, Desa Dawan, Kecamatan Banyumas, dan upacara penjoran. Di Desa Kalisalak dan Desa Gambasari konon penjamasan atau pensucian benda-benda keramat dari peninggalan Sunan Amangkurat I dari Kerajaan Mataram yang dilaksanakan setiap tanggal 12 dan 13 bulan Maulud. Upacara ritual ini diawali dengan dikeluarkannya pusaka atau jimat oleh juru kuncinya dari 4 penyimpanan yang kemudian ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan. Upacara tradisional Jaro Rojak. Prosesi upacara untuk mengganti jaro yang terbuat dari bambu yang mengelilingi seluruh kompleks Masjid Sakatunggal di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon. Upacara tersebut dilaksanakan setiap tanggal 26 dan 27 Rajab dalam perhitungan Aboge, yaitu mundur 1 hari dari hitungan tahun Hijriah. Upacara tahunan ini dilaksanakan oleh masyarakat untuk memperingati atas meninggalnya Syekh Yai Mustolih yang dimakamkan di sekitar Masjid Sakatunggal. Prosesnya, bambu dibawa secara sukarela oleh penduduk setempat, kemudian dibuat bahan jaro atau bagat, dan sebelum dipasang dicuci dengan air sungai yang ada di sekitar kompleks makam. Terima kasih kepada Mbak Iklina, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton hasil presentasi kami. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.